Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, kalian pasti tahu kan hewan cicak yang ada di sekitar rumah kalian? Cicak bergerak dengan cara merayap. Kalian pasti tahu kan lagu yang judulnya Cicak. Selanjutnya kita akan belajar mengenal pola irama sederhana. Nah, apa yang dimaksud dengan pola? Pola adalah panjang dan pendeknya bunyi. Nah, di sini tanda pola panjang ini menandakan menyanyi dengan bunyi panjang. Sedangkan tanda pola pendek seperti gambar ini, menyanyi dengan bunyi pendek. Kita langsung aja praktekkan ke lagu berikut ini ya. Cicak, cicak di dinding. Pada cicak-cicak di dinding itu dibunyikan pendek sehingga diberi tanda pendek. Nah, selanjutnya ada ding. Nah, dibunyikan panjang sehingga diberi tanda garis panjang di bawahnya ya. Nah, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, pada pola lagu Cicak di Dinding tersebut, 3 baris pertama memiliki pola irama yang sama, yaitu pendek, 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 panjang, diakhiri dengan pola irama panjang. Nah, sedangkan di baris terakhir itu memiliki pola irama yang berbeda, yaitu diawali dengan pola irama panjang. Contohnya seperti ini. Hap, lalu ditangkap. Anak-anak, nanti di pembelajaran ketiga kalian akan menemukan lagu berjudul Anak Ayam. Nah, coba kalian tandain pola iramanya panjang atau pendek ya anak-anak. Kita kembali lagi ke ciri-ciri makhluk hidup. Cicak. Cicak bergerak dengan merayap. Cicak memakan nyamuk. Lalu, apakah ciri makhluk hidup yang lain itu hanya bergerak dan membutuhkan makan? Nah, ternyata tidak. Nah, ternyata ada ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dengan cara membaca teks bacaan. Di situ kita akan menemukan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya yaitu ini. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Nah, di sini kalian menemukan kosakata bergerak. Nah, kemudian contoh selanjutnya, makhluk hidup dapat bernafas. Ya, bernafas adalah ketika makhluk hidup menghirup sebuah oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Nah, di sini ciri-cirinya dapat kita ketahui, makhluk hidup dapat bernafas ya. Nah, contoh selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang ya. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi dan berat. Sedangkan berkembang adalah memperbanyak keturunannya. Nah, biar tidak punah. Ya. Contoh selanjutnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai makanannya. Nah, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Contoh selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangannya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya pada saat kita sentuh. Nah, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak
landak dan kaki 1000 akan menggulung dirinya jika badannya kita sentuh, ya, seperti gambar di samping itu. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita temukan pada teks bacaan tadi yaitu: 1. Makhluk hidup dapat bergerak. 2. Makhluk hidup bernafas. 3. Tumbuh dan berkembang biak. 4. Memerlukan makanan. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan membuat kalimat dengan menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama, bergerak tadi. Nah, contoh kalimatnya adalah cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, yang kedua, bernafas. Nah, bernafas, contoh kalimatnya ikan bernafas menggunakan insang. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang biak. Nah, contoh kalimatnya, ya anak-anak, setiap makhluk hidup memiliki ciri tumbuh dan berkembang. Yang keempat, membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makan dan air. Yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, ciri makhluk hidup yaitu salah satunya peka terhadap rangsangan. Nah, berikut tadi contoh membuat kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bersyukur adalah kita berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan atau Allah kita, ya. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama dari Pancasila, ya anak-anak. Jadi selanjutnya kita harus mengenal lambang sila pertama, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, yang dilambangkan dengan bintang pada burung Garuda. Nah, lambang sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, Allah telah menciptakan beragam keanekaragaman makhluk hidup. Nah, selain ada manusia, hewan, tumbuhan, cicak, itu ada ikan. Nah, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kalian bahwa ikan itu sekali bertelur akan menjadi ribuan? Bagaimana cara menulis dan apa itu bilangan ribuan? Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Nah, bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya, bilangan ribuan 5320. Nah, bilangan tersebut adalah gabungan dari 4 angka. Nah, sedangkan bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Nah, di sini contohnya adalah bilangan 20.000. Nah, bilangan tersebut adalah gabungan dari 5 angka. Nah, setelah kita mengenal bilangan ribuan dan bilangan puluh ribuan, kita harus mengetahui nilai tempatnya. Nah, nilai tempat dari bilangan 5320. Nah, nilai tempat kita awali selalu di angka paling belakang. Nah, contohnya 0 adalah nilai tempat di satuan, dan 2 nilai tempatnya adalah puluhan. Nah, sedangkan 3 nilai tempatnya adalah ratusan, dan 5 nilai tempatnya adalah ribuan. Jadi dibaca 5320. Selanjutnya untuk nilai tempat 20.000, ya. Nah, perlu diingat lagi, untuk menentukan nilai tempat kita
mulai dari belakang ya, 0. 0 yang pertama adalah satuan. Nah, 0 yang kedua nilai tempatnya adalah puluhan. 0 yang ketiga nilai tempatnya adalah ratusan. Dan 0 yang keempat adalah nilai tempatnya ribuan. Yang terakhir 2 nilai tempatnya adalah puluh ribuan. Nah, di sini kita baca 20.000. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal nilai tempat masing-masing dari bilangan tersebut, kita harus dapat untuk mengurutkan bilangan ribuan dari yang terkecil ke besar ya. Contohnya ada bilangan seperti gambar di samping. Nah, kita cari nilai yang terkecil ya, anak-anak. Nah, nilai yang terkecil di sini adalah 1250 ya. Nah, 1250 itu urutan yang pertama, dan yang kedua 2250. Nah, yang ketiga adalah 3250. Dan yang keempat 4250. Selanjutnya yang terakhir 5250. Nah, kalau kita bisa mengurutkan bilangan yang terkecil ke besar, kita harus juga bisa mengurutkan bilangan yang dimulai dari besar ke kecil. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Yang terbesar adalah dari bilangan di samping itu 5250. Nah, yang selanjutnya adalah 4250 ya, makin kecil ya. Nah, di sini yang selanjutnya 3250 dan 2250, yang terakhir 1250. Nah, urutannya ini dari yang besar ke kecil. Nah, jika kita mengurutkan dari besar ke kecil. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak ya, anak-anak. Semoga bermanfaat. Pelajari terus dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.